Oke Besti, ini panel yang kita bahas di video sebelumnya tentang proses ngedempul dan epoksinya. Nah, setelah epoksi cukup kering, sudah diamplas, wujudnya macam kayak begini, siap untuk kita eksekusi berupa tembak cat dan lanjut clear coat. Prosesnya seperti apa? Monggo, kopine diseruput, Kang Coli dikeremus. Sorry. Gorengane sing dikeremus. Assalamualaikum, lanjut lagi ya Besti. Ini panel sudah kita amplas pakai grade 600 dibales pakai 800. Yang bagian epoksi sikat full 600, kemudian diulang 800 baik di bagian epoksi dan yang tidak kena epoksi. Kenapa yang tidak kena epoksi cukup di 800 aja? Biar nanti catnya tidak terlalu tebel yang kita nimpa di area tanpa ketutup epoksi. Tujuannya apa? Cat tidak terlalu tebal biar meminimalisir resiko absorb yang berlebih. Absorb berlebih iki seperti apa? Ya sekilas hari ini kita tembak clear coatnya tampil kinclong, besoknya ternyata redup dan bikin sepet mata. Soal absorb bagaimana pencegahannya kita obrolin di video tersendiri biar singkat, padat, tajam setajam silet. Ngono ya Besti yo. Oke, lanjut. Nah, untuk catnya ini warna hitam solid pakai PU yang bukan PU kelas mahal banget ya, cukup PU yang ada di sekitaran tempat kami, yang penting ndak NC. Kenapa? Biar nanti kita bisa dapet cat yang setipis mungkin tapi warnanya sudah nutup dengan cukup bagus. Kenapa cat yang setipis mungkin ini penting? Sekali lagi biar meminimalisir munculnya absorb. Tembak di awal ya pokoknya ndak langsung tebel, cukup ya pokoknya gitu. Kalau teman-teman bisa main cepet ya tembak cepet, jepret. Kalau ndak bisa main cepet ya silahkan dinikmati gaya teman-teman masing-masing. Yang penting nembak di lapis pertama jangan langsung tebel banget. Kenapa? Buat jaga-jaga kalau misal ada kejadian yang tak diinginkan. Seperti yang tadi teman-teman sempat lihat di pojokan ada siluman muncul berupa kayak masih ada minyak. Jadi catnya ndak mau tampil rata tapi dia kayak ada lubang gitu. Yes, pokoknya teman-teman yang pernah ngecat kemudian panelnya ada sisa minyak gitu bakal sangat mungkin pernah menjumpai hal seperti itu. Nah, terus kalau ternyata ada siluman macam begitu, solusinya bagaimana? Kita tunggu kering. Karenanya tadi ada sempat kita omongin di lapis awal catnya usahakan jangan tebel-tebel dulu. Biar kalau misal ada kejadian begini kita nunggu kering catnya untuk kemudian diamplas atau dicuci atau bagaimana. Kita ndak terlalu lama, ndak terlalu banyak waktu yang terbuang nunggu keringnya. Nah, ini panelnya sudah kita jemur kurang lebih ya 8-10 menit. Habis itu amplas di bagian yang tadi bermasalah sampai diperkirakan wis pokoknya beres lah. Setelah itu bisa kita lanjut tembak cat di lapis berikutnya dengan nembak catnya di area yang tadi bermasalah. Sawur-sawur dulu, tunggu ya sedikit kering, habis gitu tembak lagi sawur-sawur sampai dia terlihat cukup aman. Tunggu jeda 5 menitan gitu biar kering, langsung hajar sampai dapat warna rata. Dan kalaupun misal tadi sudah diperlakukan seperti itu masih ada aja jejak yang kurang beres di area yang bermasalah, ya wis tunggu kering, amplas lagi, habis gitu tembak sawur-sawur macam yang teman-teman saat ini lihat, dan pastikan area yang bermasalah tersebut sampai aman suratman jos marko jos hasilnya. Setelah itu tunggu jeda, kita bikin tembakan terakhir dengan setting spray gun
sedikit dirubah. Kalau tadi dari awal kita nembak pakai mode full wide open, jarumnya dibuka pol, pattern dibuka pol, meskipun pressure sedikit agak tinggi ya, kita main sekitaran 2 bar, tetap saja tembakannya mungkin terlalu basah untuk kondisi panel yang ternyata ada siluman tersembunyi. Nah, untuk mengantisipasi kejadian si siluman muncul lagi, kita tembak pakai mode istilahnya gitu, bukan yang basah tapi cukup tidak sampai bikin catnya terlalu kering hingga nanti butiran partikel cat yang nempel ke panel jadi kasar. Nah, caranya gimana? Satu, jarumnya kalau yang awal tadi kita buka full, ini dikurangi. Misal cukup dibuka 2 ulir. Si mini jet ini SATA Mini 4400 nozzle 14 HVLP, dia kalau full wide open gitu jarumnya dibuka dari nutup pol diulir keluar, diulir ke kiri butuh 3,5 ulir. Nah, kalau dibuka 2 ulir saja sama dengan cairan yang keluar jadi lebih sedikit, otomatis dengan pressure yang sama, setting thinnernya sama dan pattern yang dibuka tetap sama pol, hasil tembakan otomatis jadi lebih kering dibanding saat kita kasih mode full wide open. Apapun spregannya, logikanya sama kayak begini. Jadi teman-teman, misal ternyata pas ada kejadian, waduh ini sampai keriting atau muncul pulau, terlanjur catnya, thinnernya agak banyak alias catnya diracik agak encer misal. Ini gimana biar tetap selamat? Oke, mainkan jarumnya. Dari yang asalnya mungkin dibuka 3 ulir dari nutup pol jadi kecilin. Jadi sekitar 2 ulir atau 1,5 sampai ketemu setting yang teman-teman merasa nyaman menjalani aktivitas perjogetan asmara. Alhamdulillah, dengan perjuangan seperti yang sudah kita sampaikan tadi, ternyata catnya aman, panelnya sudah tidak ada siluman yang muncul, jadi kita sudah bisa persiapan untuk nembak clear coat. Kali ini produk yang kita pilih si Auto Glue 4010. Dia clear coat yang rasionya 4:1, 4 clear 1 hardener. Kenapa pilih yang ini? Karena kita sekali lagi kejar setoran, kita butuh cepat. Clear 4:1 pada dasarnya akan cenderung relatif lebih cepat kering dibanding dengan yang 2:1 untuk range produk yang sama atau merek yang sama. Rata-rata seperti itu. Kalaupun misal ada yang ternyata yang 2:1 lebih kering, berarti dia spesial produk. Mungkin dia memang didevelop untuk kebutuhan kejar setoran. Kemudian thinner yang kita pakai yang fast dry. Kenapa? Karena sekali lagi kita butuh cepat. Dan apakah thinner fast dry begini tidak resiko bikin popping atau bagaimana? No. Selama waktu kita aplikasi suhunya masuk kategori suhu yang ideal, tidak pas lembab banget atau juga tidak pas terlalu panas. Kalau terlalu lembab, thinner yang fast dry begini biasanya akan mengundang kelembapan atau kandungan air yang ada di udara akan ketarik ke panel. Entah ini benar atau salah, kata teman saya yang dia berkecimpung di dunia produksi thinner, dia bilang semakin cepat thinner kering biasanya akan mengandung kandungan air yang lebih tinggi dibanding dengan yang lebih lambat kering. Yang kedua, ketika suhu terlalu panas, kita akan butuh untuk bikin material baik itu cat ataupun clear coat mau nempel bagus lumer ke permukaan panel yang kita tembak. Nah, kita butuh bantuan thinner yang lebih lambat kering. Karenanya pas teman-teman misal nembak di bawah terik matahari siang bolong panas banget, usahakan pakai thinner yang lebih slow.
Oh ya, karena panel ini ada stripping yang mesti kita timpa clear coat juga, di awal kita sawur dulu area stripping tersebut seperti yang tadi teman-teman lihat. Dengan sebelumnya waktu sebelum dimasking kita amplas dulu strippingnya ya pakai grade 1500 gitulah. Intinya ada sedikit baretan-baretan yang jangan sampai bikin warna strippingnya hancur, intinya gitu. Kemudian waktu nembak clear coat kenapa disawur-sawur dulu di area stripping tersebut, kemudian kita butuh jeda ya sekitaran 5 menitan ya, baru ditembak jeras hajar sampai basah kuyup. Karena dari yang kami jumpai ketika area stripping langsung ditembak basah dari awal, biasanya nanti kadang ada kayak lumer gitu di bibiran pinggiran stripping, ada pokoknya clear coatnya jadi ada masalah, ada kurang sip. Kenapa? Karena stripping ini pori-porinya relatif cukup rapat dibanding dengan area panel yang kita timpa cat. Jadi kalau di area stripping kita tembak sawur tipis dulu, kemudian ada jeda yang cukup akan mengurangi resiko clear coatnya meluber ke luar area stripping. Berikutnya setelah urusan stripping beres, kita bisa hajar panel langsung jebret. Nggak perlu terlalu banyak jeda yang kita jalani antar lapis. Kenapa? Karena ini clear coatnya relatif cukup kental. Si 40-10-nya auto glue ini ketika dikasih thinner kurang lebih di angka 25% seperti yang kita jalani kali ini, dia kalau dirasakan gitu masih relatif agak berat ya ditembakkan ya. Nah, kalau dikasih thinner yang lebih banyak dari 25 atau maksimal 30%, nanti resiko di keesokan hari clear coatnya bakal kinclongnya redup. Kenapa? Karena dagingnya kurang akibat terlalu encer alias terlalu banyak thinner yang dicampur di clear coatnya. Jadi ya kami usahakan thinner yang dipakai ndak sampai lebih dari 30%, sebisa mungkin di angka 20-25%. Kemudian untuk menganulir hasil tembakan yang kurang halus, ketika clear coatnya relatif cukup kental, mode tembaknya yang dimainkan. Caranya kita tembak tipis-tipis tapi berulang dengan tidak pakai jeda terlalu panjang antar lapis. Kita bisa nembak 3-4 lapis dengan jeda hanya sekitaran 30-40 detik. Misal ini panelnya 2, kita tembak panel pertama, selesai pindah ke panel kedua, balik ke panel pertama lagi. Nah, dengan mode tembak yang relatif cukup cepat seperti yang teman-teman lihat, kita hanya butuh waktu sekitaran 30-40 detik lah untuk keliling satu panel sekecil ini. Jadi dengan mode tembak yang seperti ini, lapisan clear coat yang sudah kita tembakkan misal di lapis pertama, dia belum sempat kering, ditimpa lagi, kemudian dia belum sempat kering, hanya jeda 30-40 detik, ditimpa lagi, akhirnya akan bisa lumer menjadi satu antara lapis pertama, kedua, dan lapis ketiga atau bahkan keempat yang kita tembakkan. Dengan catatan, nembaknya jangan mode gerak lambat yo besti yo. Karena kalau geraknya lambat sama dengan partikel atau material yang nempel ke panel langsung tebel saat itu juga. Nanti bakal resiko popping. Nah, kalau ditembaknya cepet-cepet, akhirnya lapisan yang kita jalani tipis tapi berulang dengan jeda tidak terlalu panjang. Dan akhirnya dia mau lumer dengan cukup bagus mulai lapis pertama hingga terakhir. Hasilnya ya seperti yang teman-teman lihat saat ini. Versi kami ya wis sikis cukup. Optimis yang punya kendaraan nanti bakal sudah senyum-senyum.
Untuk lek gembili terima nih panel saupil ngene ngejak kebut-kebutan ya kene siap ngeremus Mas ya mbok siapi rudal model kaya ngopo. Cukup tak lawan dengan onde-onde kledos. Oke, sekian dulu ya Besti. Kalaupun ada pertempuran antara saya dengan Lek Gembili, ini bukan sebuah guyonan, tapi ini serius. Sekian dulu, jumpa lagi di next kesempatan ya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Sekian dulu, assalamualaikum.